habitas dan indeks pertanaman, upaya peningkatan ketahanan ekosistem terhadap gangguan OPT, serta menghindari banjir dan kekeringan, serta perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, informasi peramalan OPT itu biasanya ada di Balai Proteksi Tanaman Pertanian, itu selalu disediakan informasi ramalan OPT, dan itu biasanya dibawa oleh teman-teman kita di PUPT kecamatan itu sebagai dasar untuk penentuan, biasanya untuk penentuan kapan dan apa kewaspadaan apa OPT yang akan muncul ke depannya. Yang kedua adalah peta daerah endemis OPT. Peta-peta daerah endemis OPT berarti di situ itu harus cara-cara pengelolaan ekosistem apa yang bisa dilakukan untuk daerah-daerah endemis OPT. Kemudian adalah peta daerah rawan banjir dan kekeringan, itu untuk mengantisipasi musim tanam apakah nantinya sampai dengan kecukupan airnya atau tidak. Kemudian status OPT, apakah status OPT itu dominan atau utama, atau status OPT-nya itu adalah sekunder. Kemudian status varietas dominan, varietas dominan yang ditanam di bulak itu apa? Kalau misalnya di situ adalah varietas yang hibrida yang tadi disampaikan oleh Bapak Gatot, yang dimana kerentanan terhadap serangan OPT itu sangat tinggi sekali, berarti petugas di lapang baik PUPT maupun PPL harus mengantisipasi dari awal dengan cara-cara yang ramah lingkungan dan cara-cara yang memperhatikan agroekosistem yang bertanggung jawab. Kemudian yang keenam adalah perakiraan iklim. Jadi bisa memprediksi periode musim hujan, musim kemarau, sifat hujan, intensitas hujannya. Upaya menyesuaikan manipulasi dengan kondisi faktor iklim untuk menghindari banjir, kekeringan, dan menghambat perkembangan OPT melalui pengelolaan. Yang pertama, pola tanam atau gilir tanam. Tadi disampaikan oleh Bapak narasumber sebelumnya bahwa pola tanam itu penting pola tanam atau gilir tanam penting, jadi tidak bisa memutus rantai OPT itu. Misalnya tidak padi tapi bisa padi palawija padi, atau padi palawija, atau padi bero, itu bisa untuk memutus rantai serangan dari OPT. Kemudian umur varietas tadi juga berdampak pada waktu hujan atau kecukupan airnya, tercukupi atau tidak untuk pertanaman yang kita budidayakan. Kemudian ketahanan varietas di sini kita saat ini banyak varietas yang muncul di mana di situ juga dipromosikan bahwa varietas tersebut ada yang tahan, misalnya BLB, tahan dengan menggerek batang dan sebagainya. Tetapi kalau kami di Jogja itu kebanyakan adalah varietas yang kami pertahankan adalah varietas yang sudah adaptif di daerah-daerah tersebut. Jadi kecenderungan petani itu memiliki kecenderungan atau semacam keinginan bahwa varietas-varietas yang mereka budidayakan adalah varietas-varietas yang memang diminati oleh pasar dan sudah adaptif di lingkungan mereka. Kemudian yang keempat adalah cara dan waktu pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah itu benar-benar harus diolah, harus benar-benar matang untuk diolahnya, mulai dari pembalikan, penggaruan, dan pengairannya. Dan minimal mungkin 25 hari waktu dari pengolahan untuk tanaman padi. Kemudian waktu tanam dan keserentakan tanam. Nah, waktu tanam dan keserentakan tanam di sini ini juga memegang peranan penting dalam menghambat perkembangan OPT, karena kalau misalnya keserentakan tanam ini tidak tercapai atau banyak yang tidak dalam satu bulan itu tidak serentak dalam pertanaman, padahal ditanam di situ adalah monokultur. Kalau misalnya pertanaman di sini adalah yang polikultur, yang beberapa tanaman mungkin bisa memutus rantai juga. Tapi kalau misalnya di bulak itu adalah tanamannya adalah monokultur dan tanamannya tidak serempak, kemudian kemungkinan besar itu akan menyebabkan outbreak atau menyebabkan si OPT ini tidak bisa terhambat perkembangannya. Jadi serangannya akan terus berlanjut karena pakan selalu ada di situ. Yang keenam adalah kecukupan air atau sumber air. Jadi kecukupan air juga harus diperhatikan, sangat diperhatikan sekali. Biasanya ada petugas pengelola air, PPA, petugas pengelola air itu biasanya memberitahu kalau misalnya memang ada perbaikan selokan dan sebagainya. Kemudian kita juga harus melihat kecukupan air dari misalnya berakhirnya musim hujan kapan atau awal musim hujan kapan. Kemudian 7 adalah waktu bera. Jadi waktu bera itu adalah waktu untuk tanah atau ekologi di situ juga mengkonversi diri mempersiapkan diri Jadi di situ juga ada dibiarkan dulu tanaman persawahan kita supaya
istirahat untuk menata ekosistem di situ. Kemudian upaya pengelolaan mikrohabitat nih, upaya pengelolaan mikrohabitat untuk menghambat perkembangan OPT atau faktor iklim atau cuaca itu dengan penerapan yang pertama adalah bisa dengan cara penggunaan varietas tahan tadi yang disebutkan, kemudian pengaturan jarak tanam legowo 21 itu alhamdulillah kalau misalnya diterapkan bagus sekali. Karena apa? Karena dengan jarak tanam legowo 21 itu cahaya matahari itu bisa langsung terkena di pangkal tanaman, di pangkal tanaman. Kemudian aerasi atau sirkulasi udara itu juga luar biasa bagus. Jadi nanti akan kelembabannya turun, suhunya juga turun. Dimana itu juga membuat si OPT itu tidak betah atau tidak tidak kondusif untuk perkembangan OPT di situ. Kemudian tanam bibit 1 atau 2. Nah, varietas yang kita kembangkan atau yang biasa kita budidayakan sekarang adalah varietas yang genjah, jadi tanaman bibit 1 atau 2 batang pun nanti akan beranak sangat luar biasa banyak. Kemudian pengaturan pemasukan dan pengeluaran air. Nah, pengaturan pemasukan dan pengeluaran air biasa kita gunakan itu biasanya kan airi, keringkan, kurangi, keringkan, airi lagi. Nah, pengaturan pemasukan pengeluaran air ini memberikan waktu kepada si tanah atau mikroorganisme tanah untuk berkembang supaya apa? Supaya unsur hara yang ada di tanah itu bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Kemudian yang kelima adalah penggunaan pupuk berimbang, pupuk organik plus agen hayati. Nah, di sini mungkin di beberapa tempat di Yogyakarta itu penggunaan pupuk organik plus agen hayati ini sudah berkembang, sudah alhamdulillah bagus gitu. Ada beberapa tempat atau kecamatan di Yogyakarta itu sudah tidak ingin masuk ke RDKK, jadi tidak masuk ke kartu tani untuk pembelian pupuk, subsidi, karena mereka sudah tercukupi dan tanahnya sudah bagus sekali karena selama ini menggunakan pupuk organik dan tanahnya sudah terkenal dengan bagus. Kemudian yang keenam adalah sanitasi. Nah, sanitasi di sini itu yang biasanya kita itu memberikan pemahaman kepada petani bahwa yang namanya pematang sawah itu tidak perlu di herbisida. Kebanyakan untuk saat ini itu kan petani itu mengherbisida pematang sawah, sedangkan pematang sawah itu tidak ada salahnya, tidak mengganggu pertanaman yang kita budidayakan. Sedangkan di pematang sawah itu banyak sekali mikroorganisme yang sangat menguntungkan untuk pertanaman di persawahan kita. Kalau misalnya waktu bero itu pematang sawah itu adalah tempat-tempat yang tempat singgah untuk musuh alami itu sangat luar biasa banyak juga. Kemudian kalau misalnya waktu tanam itu cukup rumut-rumutan yang ada di pematang itu cukup dirapikan saja, dipotong rapi saja supaya dia mengeluarkan bunga. Nah, di bunga itu nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya? Nanti kita bicarakan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi iklim mikro yang dikelola yang diharapkan itu adalah yang pertama itu adalah suhu yang relatif lebih rendah, kemudian kelembapan relatif yang lebih rendah, cahaya masuk relatif lebih banyak, kemudian gerakan udara atau angin dalam pertanaman relatif lebih baik. Dalam hal itu akan mempengaruhi dari kelembapannya. Tadi yang saya sampaikan tadi, salah satunya dengan tanam legowo. Kemudian sehingga membantu menghambat yang pertama perkembangan patogen penyakit tanaman dan perkembangan hama serangga, dan juga menghambat penyebaran dan kepadatan penyebaran dari penyakitnya. Nah, pengaturan tanam di sini digunakan untuk mencapai produktivitas yang optimal. Banyak untuk mensosialisasi tajar legowo ini ke petani itu banyakkan petani masih eman gitu. Dikiranya itu di antara legowonya itu eman mas, kalau misalnya tidak ditanami itu nanti produksi berkurang. Padahal dengan cara-cara yang legowo seperti ini yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali manfaatnya, terutama dalam menghambat perkembangan OPT baik hama maupun penyakit. Kemudian anakan yang berkembang dari padi-padi kita itu yang ada di kita budidayakan itu perkembangannya juga luar biasa bagus. Kemudian anaknya itu juga produktif. Jadi tidak cuma banyak anaknya tapi malahnya kurang, tapi malahnya sangat banyak juga. Nah, kenapa pengaturan jarak tanam ini dilakukan? Itu yang pertama itu tadi agar akar tanaman itu berkembang dengan baik, kemudian penyiangan dengan alat itu lebih mudah karena ada legowonya, kemudian pupuk lebih efisien juga, kemudian bagian pangkal padi melakukan sinar tadi yang saya sampaikan, matahari dapat kelembaban mikro juga relatif rendah, suhu lebih rendah sehingga tidak kondisi untuk penanganan OPT, kemudian cara pengendalian tertentu juga lebih mudah. Nah, tadi pengelolaan air ya, yang kami sampaikan tadi adalah pengelolaan air dengan cara airi, kurangi, kering, isi.
itu biasanya kita pakai atau kita sosialisasikan ke petani itu 10 hari setelah tanam itu 10 hari itu kita lep atau kita airi, kemudian biarkan dia meresap sampai kering, jadi dikurangi, mengurangi dengan sendirinya, biasanya 5 sampai 6 hari itu meresap, kemudian baru diisi lagi gitu. Kalau sudah kering, pecah pertama itu sudah kering, terus ada terjadi retak pertama, itu kita isi lagi. Itu kita lakukan seperti itu berselang-selang, itu dalam rangka pertama itu mengurangi mengurangi kelembapan, yang keduanya itu adalah untuk penghematan air. Nah, di sini nanti di fase pembungaan padi itu memang wajib diisi airnya penuh, diisi penuh sampai dengan kalau bisa itu 10 hari sebelum panen. Nah, apa guna untuk pengelolaan air ini? Yang pertama itu adalah menciptakan kondisi kelembapan mikro dan suhu yang tidak kondusif bagi perkembangan OPT. Yang kedua adalah difusi udara ke dalam tanah. Jadi ada sirkulasi udara ke dalam tanah, di mana nanti sirkulasi itu juga akan membantu penyerapan ion dari akar-akar itu juga lebih mudah. Kemudian kandungan oksigen pada air. Nah, kandungan oksigen pada air ini juga akan tersedia. Kemudian perkembangan mikro dekomposisi juga baik, perkembangan akar juga akan baik. Terus kemudian pelepasan unsur hara sehingga mudah diserap oleh si tanaman. Kemudian pencucian atau penguapan unsur yang meracuni akar tanaman. Jadi kalau misalnya ada pengeringan, ada penyusutan air, itu biasanya penguapan untuk unsur-unsur yang meracuni tanah itu juga akan terjadi dengan bagus. Jadi akar akan sehat. Nah, pemupuan berimbang itu beberapa yang harus kita perhatikan adalah jenisnya, dosisnya, dan cara dan waktunya. Pada saat musim penghujan, alangkah baiknya itu menghindari urea yang berlebihan, karena dengan urea yang berlebihan ini figur si tanaman itu akan kurang, ketahanan terhadap penyakitnya akan kurang. Jadi kebanyakan kalau musim penghujan itu dengan aplikasi urea yang banyak atau berlebihan, itu nanti akan menyebabkan, biasanya itu yang paling banyak adalah timbulnya penyakit, yang salah satunya adalah BLB atau kresek. Itu sangat luar biasa banyak. Kemudian pemupuan organik atau pemupuan plus agen hayati itu keuntungannya itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah memperbaiki struktur tekstur tanah. Yang kedua adalah meningkatkan ketahanan ekosistem, karena menambahkan keragaman mikroorganisme yang bermanfaat atau pengurai bahan organik, kemudian pelupas unsur peracun tanaman, kemudian penyedia unsur hara sehingga mudah diserap oleh tanaman. Di sini dia penambahan dengan agen hayati dengan kompos atau pupuk organik itu juga akan membentuk, karena agen hayati yang kita aplikasikan biasanya itu adalah trichoderma dengan Pseudomonas fluorens, itu yang trichoderma itu nanti akan menguatkan dari patogennya, antagonis untuk patogennya. Kemudian Pseudomonas fluorensnya itu juga ada sistem biosis, antibiosis, jadi antibiosis kepada patogen yang lain, bisa ke bakteri atau ke fungi, itu di Pseudomonas fluorensis. Kemudian di situ juga untuk Pseudomonas fluorens atau PF ini itu juga pengurai fosfor. Jadi pengurai fosfor yang sangat luar biasa bagus di pertanahan. Nah, ada beberapa rekayasa ekologi dalam pengelolaan hama terpadu yang kita terapkan di Yogyakarta. Ini yang pertama itu kenapa kok rekayasa ekologi itu harus diterapkan gitu. Jadi teknologi pengelolaan hama terpadu itu bertujuan untuk mencapai keseimbangan biologi hama penyakit atau musuh alami supaya berada di bawah ambang ekonomi. Jadi biarkan mereka itu ada. Jadi biarkan si serangga itu, kalau misalnya serangga itu kan misalnya kita sebut hama itu kalau sudah merindukan, serangga itu ada itu sebagai penyeimbang adanya musuh alami. Jadi saling berinteraksi gitu, tetap di bawah ambang ekonomi. Kemudian manipulasi vegetasi pada pematang dengan diversifikasi flora yang menguntungkan, jadi diversifikasi pematang kita tanami itu yang biasanya teman-teman biasanya sering mengeluh, teman-teman dari beberapa provinsi itu sering mengeluh kalau misalnya pematangnya itu tidak bisa ditanami karena ada beberapa kendala, misalnya
nanti pematangnya tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah ini nanti kita sosialisasikan nanti ke slide berikutnya nanti ada. Kemudian adalah rasionalisasi pemasukan pestisida dengan menghindari penggunaan insektisida pada pertanaman. Itu kalau misalnya teknik-teknik pengelolaan hama terpadu itu digabungkan jadi dari kultur teknis secara biologis itu digabungkan, nanti insya Allah nanti di akhirnya itu penggunaan pestisida itu juga tidak akan digunakan gitu. Jadi kalau misalnya pengawalan dari depan, dari pratanam itu kita sudah terapkan, insya Allah nanti penggunaan pestisida ini juga tidak akan kita perlukan. Nah, praktek-praktek budidaya yang digunakan untuk meningkatkan pengendalian biologis, yaitu memanipulasi habitat yang kompatibel dengan filosofi rekayasa ekologi. Metode ini biasanya yang kita terapkan di Yogyakarta itu meliputi yang pertama itu adalah sistem integrasi palawija pada pertanaman padi. Yang kedua, rekayasa ekologi pengkayaan musuh alami dengan palawija atau bunga dan aplikasi agen penggali hayati. Yang ketiga adalah rekayasa ekologi dengan pupuk organik untuk pengkayaan predator. Yang keempat adalah rotasi palawija dan pada tanaman padi. Yang kelima adalah tanaman perangkap. Yang keenam adalah lampu perangkap. Nah, yang pertama sistem integrasi palawija pada pertanaman padi. Di sini mempunyai keuntungan adalah peningkatan biodiversitas lokal sebagai pemulih biodiversitas tadi. Jadi pelayanan ekosistem itu berjalan. Seperti kalau misalnya kita di Pematang di Pematang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber sebelumnya bahwa kalau bisa itu polikultur Nah, di Jogja ini ada beberapa kecamatan itu sudah menerapkan seperti itu Ada beberapa kecamatan seperti itu karena apa? Karena ternyata dengan penanaman palawija pada pertanaman padi ini juga mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa banyak malah. Apalagi di musim penghujan Misalnya diselingi dengan kacang panjang kacang panjang di pematang sawah Itu hasil dari produk kacang panjangnya itu ternyata bisa untuk membeli pupuk Jadi bisa untuk mengimbangi biaya kos atau biaya di budidaya pertanaman padinya. Caranya bagaimana? Nah ini teman-teman yang biasanya susah untuk mensosialisasikan ke petani itu adalah caranya yang pertama itu penanaman pematang ini itu dilaksanakan pada fase kita itu paling lambat itu adalah fase olah tanah. Jadi fase olah tanah itu juga kita fase penanaman tanaman di pematang ini. Nah, penanamannya itu adalah di bagian dalam dari pematang. Jadi di pinggirnya, bukan di pinggir atas tapi bagian dalam dari pematang kita lubangi atau kita kita gejlik atau kita lubangi posisi miring di bagian dalam sawah kita. Nah, di ajir-ajir ini juga nanti akan dibentuk agak miring ke sawah kita. Jadi pematang tetap bisa dilewati Jadi tetap tidak mengganggu perjalanan dari petani-petani kita. Kemudian rekayasa ekologi dengan pengayaan musuh alami dengan palawija atau bunga dan aplikasi agen hayati, agen pengendali hayati. Itu tadi mungkin hampir sama dengan pematang tadi. Cuma kalau di sini misalnya di daerah Gunung Kidul itu pengayaan musuh alaminya luar biasa bagus karena kalau di Gunung Kidul itu biasanya penanamannya itu dalam satu petakan itu tidak mono padi saja, tapi setiap 3 meter itu dia sisipi dengan kacang panjang, dengan jagung, dengan kedelai, kemudian baru padi lagi. Nah di situ ternyata setelah kita amati, ternyata biodiversitas atau keragaman dari parsitoidnya, keragaman dari predatornya itu juga luar biasa banyak. Jadi jarang kalau misalnya kita ke daerah Gunung Kidul itu daerah selatan terutama daerah selatan itu jarang petani itu gendong tangki itu menyemprot padinya itu jarang, menyemprot padi dengan kimia itu jarang, malah tidak bisa dikatakan tidak ditemukan. Itu ternyata itu salah satunya itu adalah karena keragaman atau biodiversitasnya sangat luar biasa, jadi bisa mengimbangi pertanaman yang ada di situ. Cuma kalau di Gunung Kidul memang ada kendala yang utama, itu adalah kendalanya adalah uret. Di Gunung Kidul sama saat ini kendala utamanya adalah uret di pertanaman.
Kita sudah coba, karena uret di Gunung Kidul itu mempunyai karakteristik sendiri. Jadi kalau di musim kemarau itu kedalamannya bisa sampai 1 meter lebih. Jadi untuk agen hayati seperti Metarhizium anisopele yang biasa digunakan itu tidak bisa menembus atau tidak bisa ditemukan di daerah Gunung Kidul. Ini masih kita selalu eksplor nih ke petani-petani, kalau misalnya bisa menemukan uret yang yang mati menjamur, itu harta karun untuk daerah kita, daerah istimewa Yogyakarta, khususnya daerah Gunung Kidul. Sampai saat ini masih kita eksplorasi. Nah, kemudian ada lagi ya yang aplikasi yang untuk agen hayati. Kita di Yogyakarta ini alhamdulillah punya regu perlindungan tanaman atau RPT. Kalau di provinsi lain mungkin RPH regu pengendali hama. Kalau di Yogyakarta adalah regu perlindungan tanaman. Nah, di sini orang-orangnya sangat luar biasa solid sekali, sangat luar biasa berdedikasi sekali untuk kepentingan petani. Jadi mereka dari petani untuk petani. Ada juga anggota-anggotanya itu ada juga yang malah ada yang mantan DPR juga ada. Jadi mereka itu sangat luar biasa mendampingi petani dalam hal pengendalian OPT, terutama dengan menggunakan agen hayati. Jadi untuk khususnya untuk daerah-daerah yang endemis, daerah-daerah endemis OPT, semisal Wereng, itu memang kita intensifkan, setiap tahun kita intensifkan gitu untuk pengaplikasian dari si agen hayati ini. Jadi kalau daerah-daerah endemis yang sudah kita petakan itu pengamatannya harus ekstra di situ. Kalau memang sudah ditemukan populasi dan masih bisa dikendalikan dengan agen hayati, kita kendalikan dengan agen hayati. Dan alhamdulillah selama kurun waktu 2019 sampai saat ini itu untuk daerah-daerah endemis OPT terutama WBC itu tidak muncul lagi, tidak ada gitu. Ada beberapa spot tapi tidak merugikan. Jadi tidak merugikan untuk pertanaman. Jadi tidak merugikan secara finansial Tidak seperti misalnya tahun 2011 itu yang sangat luar biasa outbreak-nya WBC. Itu mulai dari situ kita mulai bangun dengan pengkayaan ekologi ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini salah satu juga untuk predator untuk konservasi predator di Yogyakarta juga, mungkin di provinsi-provinsi lain juga sudah banyak konservasi untuk musuh alaminya, terutama misalnya ini yang besar saja misalnya burung hantu untuk tikus itu. Nah, ini di salah satu kecamatan kita di Sedayu di Bantul itu ada karantina khusus untuk Tito alba ini. Jadi kalau misalnya ada Tito alba yang sakit atau Tito alba yang tercebur ke sumur, kebanyakan gitu ya, ada Tito alba yang terkena tali layang-layang gitu. Nah, ini teman-teman RPT kita ini, regu perlindungan tanaman yang warna hijau ini sangat luar biasa sigap mereka menolong. Jadi semacam rescue-nya Tito alba. Dia bawa ke shelter, dia pulihkan, kemudian dilepas alamikan lagi. Nah, ini bisa kita lihat hubungannya seperti apa antara hama, predator, parasitoid di tanaman yang yang cuma monokultur padi saja atau yang kita terapkan beberapa dengan integrasi padi, palawija atau bunga. Jadi lebih kompleks Jadi hama dari padi dan palawija tidak nyerang padi aja, tapi dia juga masuk ke tanaman perangkap, masuk ke palawija atau bunga yang kita sediakan. Jadi tersebar, tidak terfokus hanya ke padi saja. Jadi tidak semuanya menyerang ke padi, tapi ada penyebaran. Jadi ada penyebaran ke beberapa titik. Jadi tidak padinya itu nanti juga akan terimbangi atau aman. Karena apa? Karena tidak satu titik diserang oleh si hama, tapi dia juga akan menyebar ke tanaman yang lainnya. Kemudian rekayasa ekologi dengan pupuk organik atau untuk pengkayaan predator ini terutama untuk musim-musim bero atau setelah panen. Setelah panen itu kalau bisa itu jerami itu tetap disisakan di areal pertanaman kita. Yang pertama itu karena di jerami-jerami ini itu biasanya itu adalah sebagai tempat perkembangan dari dekomposer salah satunya adalah Coleambola. Nah, Coleambola di sini itu makanan yang sangat enak pada saat bero. Untuk apa? Untuk si laba-laba. Nah, di sini itu kita menciptakan supaya si laba-laba atau si predator yang ada di sawah kita itu jangan sampai pergi dari sawah kita. Jadi
disiapkan makanan di situ supaya dia nanti di fase pertanaman itu dia siap fight, siap tempur, siap ada di situ gitu. Jadi salah satunya adalah dengan menyisakan untuk menumpuk jerami di sawah kita. Itu salah satunya itu. Jadi tetap melestarikan musuh alaminya dengan menyediakan pangan yang ada di situ. Pangan untuk musuh alami yang ada di situ. Ini beberapa beberapa referensi nggih. Input pupuk nggih. Pupuk itu apa saja terus hamanya itu seperti apa. Seperti salah satunya misalnya ya nitrogen. Nitrogen itu pembentukan protein dan penyusunan utama untuk plasma. Jadi biasanya untuk perkembangan tanaman. Tapi dengan penggunaan nitrogen tinggi itu juga meningkatkan populasi hama gitu. Jika diaplikasikan dengan dosis yang tinggi. Kemudian fosfat atau fosfor nggih, fosfat itu mengurangi perkembangan hama nggih, kalau misalnya diaplikasikan dengan dosis yang tinggi. Kemudian kalium nggih, kalium juga mengurangi penggunaan hama. Tapi yang paling bagus itu aslinya adalah pupuk organik nih. Karena pupuk organik itu tadi ya untuk penyedia unsur hara yang tanaman, di mana di dalam pupuk organik itu sudah kompleks nih. Ada pupuk makronya, ada pupuk mikronya, dan di situ juga tempat pengembangan atau tempat berkembangnya si pakan dari predator yang ada di lahan kita. Nah, rotasi palawija pada tanaman padi nih. Ini biasanya itu kalau di Yogyakarta itu masih banyak diterapkan nih. Jadi padi-padi palawija itu atau padi palawija padi itu biasanya masih banyak diterapkan nih. Terutama di daerah-daerah tak ada hujan. Daerah hujan masih banyak diterapkan. Dan alhamdulillah ini juga bagus untuk memutus rantai dari OPT nih. Rantai perkembangan dari OPT sangat bagus sekali untuk memutus. Nah, ini tanaman perangkap nggih. Tanaman perangkap di sini nggih yang kita gunakan nggih, tanaman perangkap yang kita gunakan itu kita kalau bisa itu kita memanipulasi. Salah satunya misalnya nggih, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tuh melihat yang namanya tanaman melinis ini ya, melinis milliflora, itu tanaman seperti tanaman ilalang nih, tanaman ilalang itu dengan seperti ini, dengan bunganya seperti ini. Itu jangan dihabiskan nih. Jangan dihabiskan, langkah baiknya itu dipinggirkan atau diberi tempat. Karena apa? Karena ternyata di tanaman ini itu adalah tanaman yang bisa memerangkap dari penggerak batang. Jadi penggerak batang padi itu melihatnya si tanaman ini itu adalah tempat yang paling bagus untuk meletakkan telur. Padahal nanti kalau sudah telur diletakkan, itu si ulat itu tidak bisa makan di situ. Jadi tidak bisa memakan daunnya di tanaman ini. Jadi itu tanaman perangkap yang sangat bagus sekali. Kemudian di tanaman perangkap ini juga banyak perkembangan dari parasitoid ya. Tanaman parasitoid di situ salah satunya mungkin Cottesia ya. Cottesia itu khusus untuk penggerak batang nih. Biasanya banyak memparasiti ke penggerak batang selain Trichogramma. Kemudian lampu perangkap. Nah, ini lampu perangkap itu ternyata kalau kita terapkan di persemaian, itu lampu perangkap itu sangat luar biasa bagus untuk memerangkap. Yang pertama itu adalah penggerak batang. Jadi penggerak batang itu biasanya manifestasi pertama selain dari singgang tanaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada tanaman padi yang panen sebelum tanaman berikutnya, itu kalau bisa itu namanya singgang atau bonggol-bonggol padi itu dibersihkan, karena di dalamnya itu telur dan larva penggerak batang itu juga sangat banyak. Nah, di sini kalau misalnya light trap itu atau lampu perangkap ini kita terapkan atau kita pasang di persemaian itu ternyata ngengat dari penggerak batang itu sangat luar biasa banyak tertangkap. Jadi belum sempat meletakkan telur tapi terperangkap di lampu perangkap ini. Kemudian lampu perangkap ini juga bisa untuk meramalkan atau mendeteksi keberadaan dari si OPT ini. Apakah ada migran misalnya ke WBC atau tidak, itu bisa dilihat dari lampu perangkap. Nah, di lampu perangkap ini mungkin ada pertanyaan mungkin ya, dengan lampu perangkap itu juga bisa merangkap musuh alami Mas. Jadi musuh alami itu bisa masuk juga.
Nah, musuh alami di sini yang masuk ya, yang masuk itu cenderung adalah predator kebanyakan, ya. Cenderung predator malam ya, seperti tomcat ya. Itu dikarenakan yang pertama itu memang dia juga tertarik dengan lampunya, yang kedua itu karena banyak mangsa dari si predator ini ngumpul di lampu ini. Jadi, tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi pestisida, pemasangan lampu perangkap ini lebih sangat ramah lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit berbagi dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kita bisa lihat wajah-wajah petani kita, khususnya petani padi ya. Petani padi kita itu petani-petani senior ya, milenial 30 tahun yang lalu. Senyum mereka itu adalah bahagia kita. Jangan sampai mereka itu sedih dengan pertanaman yang terserang OPT. Buatlah mereka selalu tersenyum, dampingi, jangan pernah lelah mendampingi mereka, karena dengan mendampingi mereka, dengan silaturahmi dengan mereka, itu akan membuat bahagia dan membuat kerja kita semakin lancar. Pertanian ramah lingkungan, petani sehat, produksi mantap. Terima kasih Bu Yuli.